Di awal kisah, terlihat seorang pria yang bisa dibilang sukses bernama Emil. Ayahnya seorang profesor ternama, istrinya seorang konsultan terapis, dan dirinya sendiri adalah seorang bos di bidang periklanan. Ayahnya yang sudah pensiun dari pekerjaannya dikarenakan sebuah kecelakaan yang menyebabkan harus mengalami kelumpuhan dari pinggang sampai ke bawah. Tentu saja sekarang ayahnya harus menghabiskan sisa hidupnya dengan bantuan kursi roda. Suatu hari ayahnya meminta Emil untuk menaruh sebuah kamera CCTV dikarenakan akhir-akhir ini banyak barang yang hilang. Dan akhirnya kamera pun terpasang, dan ini adalah kamera pertama yang dia pasang untuk mengintai. Сам поиска камерата. Първата камера монтирах в хола на родителите. Kadang dia memantau CCTV dari rumahnya, dan dia melihat sebuah kejadian bahwa ternyata adiknya yang menjadi penyebab beberapa barang ayahnya hilang. Merasa tertarik dengan kegiatan barunya menjadi seorang mata-mata, setelah dari rumah ayahnya, Emil mampir ke kantor istrinya. Emil menyuruhnya untuk membeli sesuatu keluar, dan saat itu dia mengambil kesempatan untuk memasang kamera pengintai di sana. Dan sekarang dia mulai kecanduan memasang beberapa kamera untuk mengintai semua kegiatan keluarganya. Bahkan dia memasang di semua tempat yang ingin dia lihat, hingga dia membuat ruangan khusus untuk duduk santai menyaksikan aktivitas orang-orang di sekelilingnya. Dia yang semakin kecanduan, rasa ingin tahunya mengalahkan segalanya, sehingga dia tidak fokus bekerja dan terpaku pada kegiatannya yang melihat kegiatan orang-orang itu. Rahasia kecil mulai terungkap, dan setiap detik yang dia habiskan semakin membuatnya terobsesi. Di suatu malam, dia menghadiri sebuah proyek iklan yang sedang digarap perusahaannya. Sebagai bos, dia hanya mengawasi jalannya aktivitas, dan tak lama kemudian masuk ke dalam mobil untuk melihat kamera dari HP-nya. Di sana, dia melihat istrinya sedang berkumpul dengan teman-temannya. Semua terlihat biasa saja sampai acara berakhir. Emil yang tidak mematikan layar, ada sesuatu yang membuatnya tak bisa mengalihkan pandangan, karena apa yang dilakukan oleh istrinya. Bukannya marah, tapi Emil semakin tertarik untuk menunggu apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh mereka yang dia pantau. Esok harinya, dia menambah kamera tersembunyi untuk beberapa ruangan di kantornya. Saat malam hari, dia menyalakan layar-layar kameranya dan bersiap untuk menonton kehidupan orang-orang di sekitarnya. Dan tanpa dia sangka, salah satu karyawannya di kantor yang biasanya terlihat serius dan rajin, ternyata sedang bercinta. Emil merasa jika dia seperti Tuhan, yang tahu semua rahasia orang-orang, diam-diam mengawasi manusia. Lalu semua rekaman yang dia punya disimpan rapi dalam flashdisk miliknya. Tak cukup sampai di situ, kecanduannya semakin menjadi. Kini dia menggunakan sebuah kacamata yang mempunyai kamera tersembunyi. Dia mencoba memakainya saat makan malam bersama rekan kantornya, dengan cara berpura-pura masuk ke kamar mandi, dan meninggalkan kacamatanya dan melihat dari HP-nya di kamar mandi. Tak semuanya tentang keburukan, terlihat teman kantornya tidak bergosip tentangnya. Di hari lain, dia mengadakan rapat di kantornya untuk membahas sebuah iklan yang harus mereka kerjakan. Semuanya berjalan dengan baik seperti biasanya. Hingga setelah itu, dia kembali ke ruangannya dan melihat CCTV dapur kantor. Terlihat anak buahnya yang bernama Jenny sedang membicarakan pengalaman kerja di perusahaan milik Emil. Май вие имате готин началник, нали? Малко тя доста така се вживява дяволно. Mengetahui ada anak buahnya yang mengagumi sifatnya sebagai bos, dia yang kepo langsung stalking FB-nya Jenny. Esoknya tanpa basa-basi dia mengecat Jenny dan ajakan makan malam sambil bahas proyek.
Di sini terlihat rekannya yang bernama Axel yang mempunyai perasaan terhadapnya, tapi Jenny menghiraukannya. Беше зверски добра. Извинявай, нещо ме припират от офиса. Виж, Sebagai bos yang tahu bahwa Jenny mengaguminya, maka dia tak perlu susah untuk mengeluarkan kata mutiara dan hanya melakukan trik sederhana. Ти звъниш така? Да. Моята мелодия. Твой телефон звъни също мелодия ли? И си казах, че Така ми казва жена ми. каквито... Виж, изкарахме целият преход заедно. Makan malam pun berlanjut ke babak berikutnya. Mereka memasuki sebuah ruangan sepi. Hari pun berlalu, dan perselingkuhan itu masih berlanjut. Tak lupa dia pun merekam semua hal yang dia lakukan bersama Jenny. Жливо. На внезапни прозрения и еротични наслади. Си смееш. Di lain hari saat Emil mengawasi CCTV, dia melihat keadaan ayahnya yang sedang bercerita bahwa hidupnya sudah sangat membosankan dan mungkin pergi ke dunia lain adalah hal yang menyenangkan. Esoknya Emil bersama istrinya datang ke rumah ayah untuk meramaikan suasana agar ayahnya tidak merasakan kesepian. Dia pun duduk bersama istrinya, melihat keharmonisan ayah dan ibunya di umur yang sudah tidak muda lagi. Остарявам така. Нашето си отиде. Нали? Чувствам се. Saat kembali pulang, dia menyaksikan adegan ayah mertuanya sedang bercumbu dengan pembantunya. Setelah itu, dia mengganti kamera dan melihat istrinya sedang gelisah di kantornya. Tak lama, teman wanitanya yang waktu itu datang ke sana. Здравей. Липсваше ми. С това... Извинявай. Di sini terlihat istri Emil yang menolaknya dan berpikir perbuatan waktu itu salah. Karena pada saat itu istri Emil hanya hilap. Hanya ya guys, hanya hilap. Namun melihat itu, Emil bukannya terharu. Emil dan Jenny terus masuk ke dalam gelapnya percintaan mereka. Отношение към едно Saat mereka sedang asik, ada tamu yang datang. Ternyata Axel datang membawa bunga untuk Jenny. Dengan canggung, Jenny menerima bunganya dan menyuruhnya untuk pergi. Namun saat itu, Axel melihat sepatu yang dia kenali dalam rumah Jenny. Не съм сама. Много си мил. Esoknya Axel datang ke ruangan Emil dan bilang bahwa ada meeting dengan calon klien yang harus dia datangi. Emil bilang kamu saja yang mewakilinya, dan akhirnya Axel menemui klien itu. Namun di sini Axel mensabotase klien untuk menyewa jasanya secara pribadi, tanpa melalui kantor agar lebih murah. Emil tak bisa berbuat apa-apa, karena Emil yakin Axel mengetahui hubungannya dengan Jenny. Emil hanya bisa meluapkan emosi kepada asistennya. Dia yang bodoh amat lebih memilih untuk berpacaran dengan Jenny. Emil yang merasa kecewa dengan istrinya sekarang semakin menyukai Jenny. Setelah itu, Emil kembali ke ruang pribadinya dan memantau kehidupan orang-orang di sekitarnya. трябва да се радваш. Dia melihat istrinya sedang bercerita dengan ayahnya tentang sikap Emil yang seperti mencurigakan akhir-akhir ini. Dia yang sudah mulai tidak peduli seperti biasanya, dia jarang pulang dan lain sebagainya. Emil yang sudah tak ada rasa kepada istrinya memilih untuk tidur.
Pagi harinya, sang ibu meneleponnya yang membawakan berita duka. Dengan kesedihan yang mendalam, Emil datang ke acara pemakaman ayahnya, dan terlihat banyak teman-teman yang turut hadir di sana. Malamnya, Emil yang masih merasa sedih atas kepergian ayahnya, dia mengundang Jenny untuk datang ke ruangan rahasianya. Ruangan yang tak ada orang yang tahu, bahkan istrinya sendiri. Tampaknya kedatangan Jenny masih belum cukup untuk mengobati kesedihannya. Akhirnya dia pergi membeli minuman. Jenny yang sendirian tidak sengaja melihat rekaman-rekaman yang Emil koleksi. Tentu kita tahu apa isi rekaman-rekaman itu. Melihat semua kegilaan yang Emil lakukan, Jenny yang merasa kecewa membanting laptop itu. Enam bulan berlalu. Sekarang Jenny dan Axel tidak bekerja dengannya lagi, dan terlihat banyak pegawai baru di sana. Namun, entah apa yang dipikirkan oleh Emil. Pada hari itu, dia membawa laptop rusak itu ke kantor, dan menyuruh salah satu anak buahnya untuk memperbaiki laptopnya itu. То там си пише, ама... Мерси. Waktu terus berjalan dan kehidupan Emil bersama istrinya mulai membaik. Namun pada suatu hari keadaan yang tidak terduga datang. Terlihat beberapa wartawan berdiri di depan rumahnya dan entah apa alasannya. Saat itu Emil terbangun karena sebuah kabar yang tak pernah dia duga akan datang. Ada seseorang yang mengunggah rekaman koleksi milik Emil ke internet. На кого го изпрати ненормалник? Само на теб. Да аз седя ще ни плуват в нета. Какво? Срещи, мръсоти и чисто порно. Saat dia mengecek flashdisknya, ternyata sudah tidak ada. Berita pun bermunculan dengan cepat, tanpa tahu siapa penyebarnya. Yang diketahui dia hanya hacker anonim. Rekan di kantor, istrinya, adiknya, dan korban yang lain pun menanggung rasa malu. Dengan cara yang tidak terduga, dunia bisa menghukum kita tanpa kita tahu kapan dan bagaimana caranya. Jadi bagaimanapun berusahalah menjadi orang baik. Bye!